Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan siapakah kita di hadapan Tuhan. Ya, beberapa Bapak Ibu mungkin selalu berkata bahwa Pak, kami yakin bahwa kami di hadapan Tuhan, kami ini adalah anak-anaknya. Yes, saya setuju. Saudara dan saya adalah putra-putri kerajaannya waktu kita mengakui dia adalah sang raja kita. Tapi jangan lupa, jangan berhenti sampai kita menjadi anak Tuhan. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, di satu sisi kita tahu dia adalah raja. Seorang raja perlu pelayan, seorang raja perlu hamba. Oleh sebab itu, waktu saudara dipanggil oleh dia, saya percaya saudara dan saya juga harus belajar memposisikan diri kita untuk menjadi hamba sang raja, menjadi hamba Tuhan. Nah, kalau kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan, ada hamba yang baik, ada hamba yang tidak baik. Ada hamba yang berkenan dan ada hamba yang tidak berkenan. Dan saya berdoa melalui perenungan kita saat ini, kita memutuskan untuk menjadi hamba yang baik. Menjadi hamba yang tentunya berkenan di hadapan sang raja kita. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita coba melihat dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dari Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Haleluya. Saudara, untuk menjadi hamba yang baik dan hamba yang berkenan, kita harus belajar dan merenungkan firman Tuhan ini. Bahwa seorang hamba melakukan pekerjaannya tersebut bukan untuk diakui, bukan untuk menerima pujian, tapi memang itu adalah tanggung jawab dan kewajibannya. Haleluya, katakan amin. Makanya kalau saudara melayani sang raja, saudara seringkali tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan terima kasih, tidak apa-apa. Memang itu sudah seharusnya. Haleluya. Kita melayani bukan mencari pujian, kita melayani bukan cari terima kasih, kita melayani bukan cari jabatan, kita melayani bukan karena hal-hal yang kita inginkan, tapi satu hal, kita melayani karena memang itu tugas kewajiban kita sebagai hamba Tuhan. Bagian kita melayani memberikan yang terbaik untuk sang raja. Supaya apa? Satu saja, hati raja kita disenangkan melalui apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, marilah kita belajar menjadi hamba Tuhan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Coba kita melihat dan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, dalam Matius 7 ayat yang ke-24. Dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Haleluya. Demikian firman Tuhan mengatakan, kalau ada orang yang mendengar perkataan dan melakukannya, nggak usah banyak moceh macam-macam, tapi cuma mendengar dan melakukannya, itu yang Tuhan suka. Maka dikatakan dia adalah orang hamba yang bijaksana, seperti mendirikan rumah di atas batu. Kokoh,
kuat. Haleluya. Batu di sini bicara tentang pondasi kerohanian kita. Saudara melayani Sang Raja sebagai hamba Tuhan, saudara harus punya pondasi yang kuat. Dan saya mau katakan pondasi yang paling kuat dalam kita melayani Sang Raja, yaitu hal yang pertama, karakter Kristus. Haleluya. Karakter Kristus harus ada dalam hidup saudara dan saya yang adalah hamba-hamba Tuhan, yang adalah pelayannya Tuhan. Haleluya. Ya, waktu kita punya karakter Kristus, ya, saya percaya hati Sang Raja akan disenangkan melalui apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat. Sebab waktu kita memiliki karakter Kristus, apa yang kita kerjakan pasti ya sesuai dengan keinginan dan kehendak Raja kita sendiri. Katakan yang setuju, amin. Haleluya. Hal yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dan merenungkan tadi di ayat yang ke-7, ya, Lukas 17 ayat yang ke-7 dikatakan, saya ulang sekali lagi, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba, perhatikan, yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata menjadi seorang hamba Tuhan bukan hanya saudara terkasih dalam Tuhan melakukan apa yang diperintahkan saja, tapi ternyata ada bagian hamba Tuhan tersebut. Seperti firman Tuhan ini, seorang hamba itu harus bisa membajak, harus bisa menggembalakan. Dia harus punya skill, dia harus punya wawasan, dia harus punya sesuatu yang dia bisa kerjakan untuk menolong, membantu, bahkan meringankan tugas sang tuannya. Haleluya. Oleh sebab itu hal kedua, sebagai seorang hamba Tuhan yang baik, mari kita perbesar kapasitas kita supaya kita mencapai kemaksimalan dalam kita melayani Sang Raja kita. Haleluya. Jangan berhenti untuk diajar dan belajar. Haleluya. Saudara harus mau terus diajar, saudara harus terus mau belajar. Sebab orang yang berhenti belajar, dia berhenti bertumbuh. Tapi orang yang mau belajar, dia pasti akan terus bertumbuh. Semakin besar kapasitasnya, semakin besar pemakaiannya, dan semakin besar dia akan banyak meringankan tugas dari tuannya. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, mari kita perbesar kapasitas kita sebagai seorang hamba Tuhan. Jangan kita terus berkata, ya saya cukup sampai di sini, saya melakukan dengan ini saja. No, sebab Tuhan akan terus melipat gandakan. Kalau kita percaya dari perkara kecil, kita setia melakukan apa yang Tuhan percayakan, maka Tuhan akan memberikan lebih dan lebih lagi. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Hal yang ketiga, seorang hamba Tuhan yang baik dan berkenan, yaitu dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Saudara, Tuhan gak sabar. Saudara, ya kenapa? Karena saudara kalau baca ya dalam pasal yang ke-10 ayat 9 sampai ke-10 dikatakan, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi di sini saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kita menjadi seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, jangan jadi hamba Tuhan yang berjalan mau-mau sendiri. Tapi di sini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hal yang ketiga yang harus kita paling penting, kita juga jangan mengiring Tuhan, melayani Tuhan, membawa urusan kedagingan. Seperti dikatakan, mau melayani siap-siap bawa emas, bawa perak, bawa tembaga dan lain sebagainya. No, tapi satu hal, datang kepada Tuhan melayani untuk menyenangkan Sang Raja dengan cukup saudara membawa hati yang murni. Yang setuju boleh katakan amin.
Hati yang murni yang akan membuat pelayanan saudara maksimal. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap akal budimu. Maka Sang Raja akan menyukai saudara karena saudara akan kedapatan menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati, marilah kita menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa di pemandangan Tuhan. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau yang memilih, Engkau yang memanggil setiap kami untuk kami melayani Engkau, Raja kami. Tuhan tolong, terus Tuhan, berikan kami untuk kami terus mau diubahkan sehingga kami memiliki karakter Kristus. Kami mau memperbesar kapasitas kami sehingga kami akan terus menyenangkan hati Sang Raja. Bahkan di dalam kami mengiring dan melayani Tuhan, berikan kami hati yang murni senantiasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya.